Iya, kematian sedikit-sedikitlah minta. Seperti apa itu kematiannya? Bertanya sama Tuhan. Kita diberikan seni-seni untuk masuk ke sana, ya. Masuk melakukan perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada jalan kecuali dengan kematian. Tidak ada jalan kecuali dengan kematian. Ya. Jadi di bumi meskipun dia perintahkan jelajahilah langit dan bumi, yang dimaksud perintah jelajah itu adalah di bumi ini, di jasad ini kita disuruh bergerak di situ. Jelajahilah langit dan bumi, tembuslah penjuru langit dan bumi, ya. Tembuslah penjuru langit dan bumi. 155 ayat 33. Ya. Hai jin dan manusia, jika kamu kan menembus perintah penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Ya, sultan. Ya ma'asyaral jin wal ins. Kenapa disebut jin dan manusia? Apakah jin juga disuruh juga untuk tembus ke sana? Al-Quran ini untuk manusia. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Paham? Kenapa disebut jin? Untuk menunjukkan ke manusia bahwa dimensimu pada waktu itu adalah dimensi jin. Ini catatan kita kemarin sudah dihapus. Yang satu alam dengan jin, atau yang terdekat dengan tubuh kita, ya, yang terdekat dengan tubuh disebut dengan jiwa. Jadi, wahai sekalian jin dan manusia, berarti yang ditunjuk ke manusia, ke diri kita itu adalah bagian jiwanya yang satu alam dengan jin, bukan jasad. Bukan jasad yang bisa menembus dinding, tapi jiwa yang bisa tembus bumi, penjuru langit dan bumi. Tembuslah penjuru langit dan bumi. Kalau kamu mampu. Tapi kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Jelas bin sultan. Di mana sultan? Tidak ada di buku saja. 4 ayat 153. Ini agak panjang ayatnya. Kalimat terakhir saya mau ambil. Surah 4 ayat 153. Surah 4 ayat 153. Tidak ada. Ya, baca saja sih. Supaya ingat-ingat. Orang-orang ahli kita orang dalam kurungnya. Ya. Ahli kita meminta kepadamu agar engkau menurunkan kedua kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan kami telah berikan kepada Musa kekuasaan yang besar. Ya. Wa ataina Musa, aku datangkan kepada Musa sultan di situ, bukan ya, boleh kita artikan kekuasaan, tapi bagus kita pakai bahasa aslinya. Kalau kita sebut lagi kekuasaan, wah, nanti orang-orang yang awam lagi mendengar kata kekuasaan harus jadi penguasa dulu baru bisa. Sultan diberikan kepada Musa. Kemarin kita sudah pelajari, ya, kita sudah pelajari Muhammad pemegang marifat, Isa pemegang hakikat,
Musa pemegang syariat. Musa yang pegang syariat. Sudah ingat ya? Masih ingat? Sultan diberikan kepada Musa. Artinya power untuk menembus penjuru langit dan bumi adalah dengan kekuatan syariat. Praktek. Berjalan bukan diam duduk sambil nyebut. Ini harus berpraktik. Ya, saya garis bawahi di sini. Sultan adalah karena diberikan kepada Musa ya, kekuatan syariat yang bisa mencapai perjalanan kepada Tuhan adalah kekuatan syariat. Betul itu orang ngomong. Ada yang bilang begitu kan? Syariat yang sampai ke sana. Bukan syariat yang sampai, syariat yang menjadikan sampai kepada Tuhan. Kalau mau sampai kepada Tuhan, jangan lupa hakikat. Di balik syariat itu ada hakikat. Kita melaksanakan syariat berjalan. Karena kita berada di alam misal, alam kiasan, alam perumpamaan. Kita berjalan di sini di alam perumpamaan. Allah perjalankan di alam yang sebenarnya. Alam kita sekarang alam perumpamaan, alam terbalik-balik, alam fata morgana. Kelihatannya ini nyata ini, tapi sebenarnya bukan ini yang nyata ini. Ini semua penuh dengan kepalsuan. Dunia penuh dengan kepalsuan. Nanti di dunia ini kita berjalan di alam misal. Jadi kita permisalkan ya Allah yang permisalkan alam semesta raya ciptaannya termasuk rahasianya dia permisalkan dengan diri kita sendiri. Berjalanlah dalam alam misal, dalam kekuasaan kita. Kekuasaan kita mampu berjalan dalam diri. Sesungguhnya Allah akan perjalankan sesuai dengan perjalananmu itu dia hanya secara gaib atau perjalanan yang sebenarnya. Jadi kekuatannya adalah sultan. Nanti sudah berjalan bersama sultan, berjalan kekuatan syariat, dipraktekan baru tahu diri, baru ketahuan ternyata saya musyrik. Selama ini saya musyrik. Kalau sebelumnya tidak tahu. Nanti sudah bangun tidur, baru ketahuan ternyata tadi saya tidur. Nanti sudah dibangkitkan, baru ketahuan, ternyata tadi saya mati. Lama sekali ya, miliaran tahun. Kita baca surat 30 ayat 35. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka telah lakukan dengan Tuhan? Ya, kata keterangan itu sultan. Apakah pernah aku berikan kepadanya sultan? Karena dengan sultan inilah yang menunjukkan kepada dirinya bahwa dia telah mempersekutukan Tuhan. Nanti ada sultan, baru dia bisa tahu bahwa dia sedang mempersekutukan Tuhan. Sebelumnya itu tidak. Sebelumnya itu ya, pokoknya kalau ditanya tidak, saya sedang mempersekutukan Tuhan. Ini semua atas pertolongan Tuhan. Ya, surat berapa tadi yang dibuka di waktu? 1673.